Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Senin 16 Februari, judulnya Yang Sulung dari Segala yang Diciptakan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 8 ayat 6. Satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Amin. Dalam Perjanjian Baru, kata anak sulung hampir selalu digunakan untuk Yesus. Lukas 2 ayat 7, Roma 8 ayat 29, Ibrani 1 ayat 6, dan Wahyu 1 ayat 5. Saat ini kita menggunakan kata anak sulung untuk berarti seorang putra yang lahir pertama. Dalam Alkitab, kata itu tidak selalu berarti putra yang lahir sebelum saudaranya yang lain, karena Alkitab juga menggunakan kata anak sulung tersebut untuk menjelaskan hubungan khusus seorang putra dan ayahnya. Alkitab memberi kita banyak contoh anak laki-laki yang lebih muda, yang menjadi lebih berkuasa daripada saudara laki-laki mereka yang lebih tua. Beberapa contoh termasuk Ishak, Yakub, dan Yusuf. Daud adalah contoh lain dari anak laki-laki yang lebih muda yang menjadi lebih berkuasa daripada saudara-saudaranya. Daud memiliki 7 saudara laki-laki yang lebih tua darinya. Tetapi Allah memilih Daud untuk menjadi raja. 1 Samuel 16 ayat 10-13. Jadi, Allah menjadikan Daud sama seperti anak sulungnya. Allah menjadikan Daud lebih berkuasa daripada raja manapun di bumi. Mazmur 89 ayat 27. Allah juga mengatakan kepada Musa bahwa Israel adalah anak sulungnya. Keluaran 4 ayat 22. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kata anak sulung berarti seseorang yang lebih penting dan lebih berkuasa daripada orang lain. Paulus tidak mengatakan bahwa Allah menciptakan Yesus sebelum Dia menciptakan segala sesuatu yang lain. Paulus menegaskan bahwa Yesus terlebih dahulu ada dari segala sesuatu. Kolose 1 ayat 17. Jadi, Allah menciptakan langit dan bumi bersama Yesus. Efesus 3 ayat 9, Yohanes 1 ayat 1-3, dan Wahyu 4 ayat 11. Ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus menciptakan segala sesuatu, yang ia maksudkan adalah bahwa Yesus menciptakan langit dan bumi. Yesus menciptakan segala sesuatu yang dapat kita lihat dan yang tidak dapat kita lihat. Yesus menjaga segala sesuatu tetap hidup dan berfungsi. Yesus memiliki kuasa atas segala sesuatu, termasuk malaikat. Efesus 3 ayat 10, Efesus 6 ayat 12. Paulus mengatakan bahwa Yesus hidup sebelum Dia menciptakan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 17. Paulus memberikan alasan lain untuk mengatakan bahwa Yesus adalah anak sulung. Paulus mengatakan bahwa Yesus menyatukan segala sesuatu. Yesus adalah faktor pemersatu alam semesta, bukan hanya karena perannya sebagai pencipta, tetapi juga karena Yesus, Dia adalah penebus. Berikut ini kutipan roh nubuat disadur dari Lift Him Up, halaman 37. Putra Allah datang ke dunia sebagai yang memulihkan. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Setiap kata yang diucapkan Yesus adalah roh dan kehidupan. Yesus berbicara dengan otoritas, menyadari kuasanya untuk memberkati umat manusia
dan membebaskan tawanan yang diikat oleh setan. Bahwa melalui kehadirannya, Yesus dapat membawa sukacita yang penuh ke dunia. Yesus rindu untuk menolong setiap anggota keluarga manusia yang tertindas dan menderita, dan menunjukkan bahwa adalah hak prerogatifnya untuk memberkati, bukan untuk menghukum. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Sahabat sekalian, kami menghadirkan reaksi, ruang interaksi. Sahabat juga diundang berpartisipasi terkait dengan iringan musik yang digunakan. Silahkan beri jawaban untuk judul atau bagian lirik dari iringan musik setiap pelajaran. Bagi yang memberikan 4 jawaban benar akan menerima hadiah kecil. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.